Dan jika Anda mulai memasuki ke dalam hati dan selanjutnya rasa, sukma dan yang lain, insya Allah jin dan setan tidak akan mampu menipu kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Mozauri bin Karim Hasanah. Pertanyaan ini sangat bagus sekali dan sangat memotivasi kita semua untuk lebih semangat di dalam melakukan perjalanan spiritual. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati kemarin yang berjudul Perjalanan Zikir Menemukan Guru Sejati. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Salamullah. Saya ingin bertanya, apakah ada amalan menghilang pintasan gangguan jin atau setan semasa dalam perjalanan menuju guru sejati? Khawatir setan yang menyerupai dan kita bersangka-sangka sudah menemukan guru sejati, padahal tipu daya setan. Baik, langsung saja kita coba urai. Di dalam ranah wujud dan pikiran, manusia selalu dalam lingkaran zikir dengan menggunakan amalan, itu pasti. Tapi kebanyakan dari amalan itulah justru mampu terdeteksi oleh jin, hodam, dan setan itu sendiri. Sehingga seseorang harus memerlukan pagar diri yang juga berupa amalan lagi dari sebuah ilmu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya sifat dari ilmu yang menggunakan amalan ini adalah gaib yang masih sangat di luar, yakni letaknya di wujud dan pikiran. Jika Anda sudah melampaui lahiriah dan pikiran seperti video yang sudah kami share kemarin, maka selanjutnya seharusnya Anda memasuki akal dan hati. Dan jika Anda mulai memasuki ke dalam hati, selanjutnya rasa, sukma dan yang lain, insya Allah jin dan setan tidak akan mampu menipu kita lagi. Karena sesungguhnya bukan sudah ranah mereka lagi. Dan di dalam ranah hati ini kita juga harus menggunakan zikir hati, dan seluruh hidup kita menggunakan hati. Hal ini sudah aku jelaskan di dalam video tentang zikir hati di sini. Saya tekankan lagi bahwa kita tidak bisa berzikir di dalam hati dengan menghitungnya lagi, karena perhitungan itu jatuhnya akan ke pikiran lagi, tidak ke hati. Kita akan berpikir ini sudah 100 kali, 1000 kali dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran, bukan hati. Jadi jika ada seseorang yang melakukan zikir hati tapi dengan dihitung, mohon dikaji ulang. Kemungkinan itu belumlah zikir hati, tapi masih di dalam zikir pikiran. Memang paham seperti ini sudah sangat dalam, sudah sangat gaib, sudah sangat batin, bahkan tidak lagi berupa dan tidak berkalam. Sangat sulit dijelaskan, sangat sulit dijabarkan. Tapi kali ini Syekh Jati akan memberikan sedikit gambaran. Semoga kita mampu tersentuh ke situ. Ada yang mengatakan paham ini sangat berbahaya sekali, karena semakin tinggi iman dan yakin seseorang, maka penggodanya juga akan semakin canggih. Mungkin hanya berupa bisikan halus saja, dan itu pun bisikan iblis yang menjalankan, bukan lagi makhluk halus rendahan. Para sahabat semua, dan jika memang manusia sudah tidak lagi ditipu secara wujud, misalnya oleh jin, hodam, atau sejenis penampakan yang lain, maka mereka pun masih bisa menipu melalui cara lain. Mereka akan selalu mencari cara. Salah satunya adalah masuk melalui sifat, bukan lagi penampakan tapi masuk melalui sifat. Para sahabat semua, manusia yang sudah mulai memasuki alam hati dan alam rasa,
maka sudah seharusnya diiringi oleh perubahan sifat juga. Karena itulah ruh dari hati dan rasa. Jika sifat tidak mampu mengimbangi di dalam perjalanan spiritual seseorang, tidak ada perubahan nyata dalam sifat, masih saja selalu sifat lahiriah manusiawi yang digunakan, masih saja mindset lama yang belum di-upgrade. Padahal di situ kita harus naik tingkat ilmu, artinya tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan yang akan membuka cakrawala kita tentang ruhani lebih luas lagi. Maka sifat itu memang harus mengikuti, sehingga kita tidak melengah, tidak ada peluang pintu yang terbuka untuk jin, iblis, khodam ataupun yang lain menyusupi kita melalui sifat, apalagi sekedar melalui wujud nyata seperti sebuah penampakan. Jadi jika kita sudah melampaui badan dan alam pikiran, maka mulailah menggali pemahaman yang selanjutnya, yakni hati dan rasa. Karena di situ sudah tidak lagi menggunakan lafaz amalan yang berlebihan. Karena amalan zikir hati dan rasa hanya menggunakan mungkin sebuah amalan pendek saja, tapi cukup mampu menembus badan, pikiran, akal, dan sampai pada hati. Mungkin juga sampai pada rasa. Satu amalan pendek hingga mencapai fana'illah, mungkin hu Allah ataupun yang lain. Jika di ranah hati dan rasa kita masih menggunakan amalan dan lafaz yang berlebihan, artinya kita menghendaki turun derajat lagi dan siap diganggu oleh penampakan-penampakan yang selalu membingungkan dan menyesatkan manusia. Para sahabat semua, perjalanan spiritual seseorang yang sampai pada fana'illah adalah sudah mulai tenggelamnya diri lahiriah ini di dalam diri batiniah. Dengan nyata hilangnya sifat kemakhlukan, sifat lahiriah manusia yang sekarang ini, yang lebur ke dalam sifat ketuhanan. Disinilah kita benar-benar mampu menghadap kepada wajah Allah melalui sifat. Dan di sini sesungguhnya sudah sangat jauh dari penampakan-penampakan makhluk halus yang sangat rendah. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi takut disesatkan atau takut ada penampakan yang mewujud seperti guru sejati, padahal itu bukan. Dengan catatan hilang sifat kemakhlukan dan mulai terkondisikan dengan sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia. Allah itu adalah terdiri dari 4 huruf, alif, lam, lam, ha. Alif adalah af'al, lam awal adalah nama, lam akhir adalah sifat, dan ha adalah zat. Semoga kita mampu mengondisikan, kita mampu memahami, sehingga Allah memberikan jalan yang lebih cerah lagi kepada perjalanan kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.